Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, dalam video kali ini kita akan membahas soal wawancara seleksi PPK dan CASN yang pasti ditanyakan dalam sesi wawancara formasi untuk semua kementerian dan semua formasi. Untuk itu, mari kita awali belajar kita dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang sering ditanyakan pada sesi wawancara CPNS atau seleksi CASN dan seleksi P3K, yaitu yang pertama adalah, apa motivasi Anda menjadi seorang pegawai negeri sipil? Jawabannya pun dapat beragam, tetapi jawaban yang berbobot dan diperhatikan oleh pewawancara atau panitia seleksi dalam pertanyaan ini yang menjadi motivasi Anda menjadi seorang pegawai negeri sipil adalah karena ingin memiliki jenjang karir yang jelas, sekaligus dapat berkontribusi secara total dan secara langsung untuk negara Republik Indonesia. Jadi jawaban ini adalah poin yang B. Saya ingin memiliki jenjang karir yang jelas sekaligus dapat berkontribusi secara langsung untuk negara Republik Indonesia. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang sering ditanyakan adalah, mengapa Anda ingin melamar pada formasi ini? Formasi yang kita lamar atau yang kita fokuskan ingin mendapat formasi diterima menjadi P3K atau CPNS, jawaban yang tepat dari soal pertanyaan ini adalah karena saya memiliki pengalaman yang berhubungan dengan formasi ini, formasi yang kita lamar, dan saya ingin dapat meningkatkan kemampuan saya. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang sering ditanyakan dalam sesi wawancara adalah, mengapa kami harus menerima Anda sebagai ASN? Mengapa kami harus menerima saudara sebagai ASN? Ini kita harus ingat ya, bahwa ini pertanyaan mengacu kepada kelebihan apa yang dapat kita berikan kepada negara kita. Yang pasti jawaban ini adalah karena saya belajar atau saya kuliah di bidang formasi yang saya lamar ini, artinya sesuai dengan jurusan, dan ingin mengembangkan karir saya di bidang ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang sering ditanyakan, berapa gaji yang ingin Anda harapkan? Pertanyaan pertama yang sering ditanyakan adalah, apa motivasi Anda menjadi seorang PNS? Ini biasanya yang paling sering, kawan-kawan. Yaitu jawabannya pun dapat beragam, tetapi jawaban yang berbobot, yang berkarakter, menunjukkan kualitas pendidikan dan kepribadian kita adalah karena ingin memiliki jenjang karir yang jelas, sekaligus dapat berkontribusi secara langsung dan secara total untuk negara Republik Indonesia. Karena menjadi pegawai negeri sipil itu adalah sebuah pengabdian. Jawabannya adalah poin yang kedua. Kemudian pertanyaan selanjutnya, mengapa Anda ingin melamar pada formasi ini? Alasan kita mengapa melamar pada formasi ini. Jawaban yang berbobot, yang bernilai tinggi dari pertanyaan ini adalah karena saya memiliki
pengalaman yang berhubungan dengan formasi ini, formasi yang kita lamar, dan saya ingin dapat meningkatkan kemampuan saya di bidang yang saya lamar ini. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, mengapa kami harus menerima Anda sebagai PNS, sebagai ASN? Jawabannya pun dapat beragam ini kawan-kawan, tapi yang pasti ya, yang berbobot, yang berkarakter adalah karena saya belajar atau kuliah di bidang formasi yang saya lamar ini, dan saya ingin mengembangkan karir saya di bidang yang saya lamar ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang sering ditanyakan, berapa gaji yang Anda harapkan? Ingat ya, pertanyaan ini pertanyaan vital. Hampir semua rekrutmen, baik negeri maupun perusahaan swasta, pasti ditanya seperti ini. Jawabannya pun dapat beragam, tetapi yang berbobot tinggi adalah ini, karena gaji PNS itu sudah ditetapkan oleh pemerintah dan cukup untuk mensejahterakan diri saya dan keluarga saya seandainya kita sudah berkeluarga. Jawaban yang berbobot adalah karena gaji PNS itu sudah ditetapkan oleh pemerintah dan pasti mensejahterakan saya dan keluarga. Kemudian pertanyaan selanjutnya, menurut Anda apa yang namanya ASN atau pegawai negeri sipil itu? Kita juga harus tahu, yang ditanya ini bukan singkatannya kawan-kawan, tetapi terkait dengan pekerjaan kita. Jawaban yang berbobot dari pertanyaan ini adalah pegawai pemerintah yang profesional pada bidang tertentu. Soal berikutnya, apa kelebihan Anda? Ya, kelebihan diri kita. Ini pertanyaan yang sering juga ditanyakan saat kita sesi wawancara. Jawabannya pun dapat beragam, tetapi jawaban yang berkarakter di sini adalah jujur dan dapat dipercaya. Karena pegawai yang jujur dan dapat dipercaya itu yang menjadi prioritas rekrutmen pegawai negeri sipil. Ya, jujur dan dapat dipercaya. Ya, jujur itu menandakan kita dapat bekerja sesuai dengan prosedur, dan dapat dipercaya artinya kita memiliki atau mempunyai karakter loyalitas dan bertanggung jawab dengan pekerjaan kita nanti. Soal berikutnya, mengapa Anda memilih menjadi ASN yang notabene-nya gajinya lebih kecil dibanding bekerja di perusahaan swasta atau berbisnis sendiri? Ya, jawabannya jangan sampai salah jawab kawan-kawan di sini, karena walaupun gajinya kecil PNS itu, tetapi cukup untuk mensejahterakan diri saya dan keluarga saya. Kita harus yakin pemerintah pasti akan mensejahterakan pegawai negeri sipilnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang ditanyakan adalah, apakah Anda siap untuk ditempatkan di mana saja dan kapan saja? Ini terkait loyalitas atau tanggung jawab kita dalam pekerjaan kita. Jadi jawaban yang berbobot dari soal ini ya adalah, saya selalu siap untuk ditempatkan di mana saja dan kapan saja. Ya, kita menunjukkan kalau kita siap
jika diterima menjadi PNS atau P3K, siap ditempatkan di mana saja dan kapan saja. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa target jangka pendek Anda setelah nanti diterima menjadi PNS atau ASN? Jawaban yang tepat dan berbobot dari soal ini adalah ya, yang pasti kita akan menguasai formasi yang kita lamar dan menjadi profesional pada bidang yang menjadi tanggung jawab pekerjaan saya nanti. Ya. Soal berikutnya yang sering ditanyakan, apakah Anda siap menerima konsekuensi dari pekerjaan ASN ini nanti? Ya, pertanyaan ini adalah menyangkut tanggung jawab kita. Apakah kita loyal atau tidak? Jawaban yang berbobot dari soal ini adalah ya. Sebelum saya melamar, saya sudah mencari informasi seputar pekerjaan pegawai negeri sipil dan saya sudah siap dari awal dan jauh-jauh hari. Jawaban ini menandakan bahwa kita sudah matang memutuskan melamar pekerjaan sebagai aparatur sipil negara. Soal berikutnya yang sering ditanyakan, apakah yang akan Anda lakukan jika suatu saat Anda jenuh dengan pekerjaan di bidang pemerintahan ini? Apa yang akan Anda lakukan saat Anda jenuh dengan pekerjaan di bidang formasi yang kita lamar? Jawabannya pun dapat beragam, tetapi jawaban yang paling bijak dari soal ini adalah ya, saya akan mencari langkah-langkah yang efisien agar pekerjaan saya lebih cepat selesai dan cepat teratasi. Jenuh dalam pekerjaan itu pasti, kawan-kawan. Soal berikutnya yang sering ditanyakan, apa pendapat Anda tentang korupsi? Ya, pendapat Anda tentang korupsi. Jawaban yang tepat adalah tidak boleh sama sekali, atau sama sekali tidak diperbolehkan. Soal berikutnya, apa arti bekerja untuk Anda? Jawaban yang berbobot, jawaban yang tepat dari soal ini adalah bekerja itu adalah sebagai ruang untuk berkarya dan mengembangkan kompetensi diri. Ya, jangan sampai salah jawab hanya sekedar mencari nafkah, mencari gaji, mencari relasi. Tetapi jawaban yang tepat dari soal ini adalah sebagai ruang untuk berkarya dan mengembangkan diri. Soal berikutnya, nilai yang paling dijunjung tinggi oleh seorang ASN adalah integritas. Apakah Anda memiliki nilai integritas tersebut? Jawaban yang tepat, saat ini saya mungkin masih belum sepenuhnya berintegritas, namun saya akan selalu berupaya dan berusaha untuk berintegritas dalam setiap perilaku dan sikap saya. Soal berikutnya yang sering ditanyakan, apabila Anda berada dalam kondisi atau keadaan dipaksa untuk menerima suap, apa yang akan Anda lakukan? Jawabannya adalah menolak jika bentuk paksaannya tidak membahayakan keselamatan jiwa. Mengapa demikian? Karena jikalau sudah ada ancaman dan mengancam jiwa dan keselamatan kita, maka kita harus melapor kepada pihak yang berwajib. Ya. Soal berikutnya yang sering ditanyakan,
Apa yang Anda ketahui tentang lembaga yang Anda lamar ini? Tentang formasi yang kita lamar ini. Jawaban yang berbobot dari soal ini adalah lembaga ini bekerja di bidang A, di mana salah satu posisi yang dibutuhkan sesuai dengan pengalaman dan kemampuan yang saya miliki. Oke kawan-kawan sekalian, sampai di sini dulu belajar kita dalam video kali ini. Kita akan lanjutkan di video-video selanjutnya. Tetap semangat dan semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.